dimensi mesin bubut CNC. Nanti ada dimensi mesin bubut CNC, terus dan lain-lain. Nah, yang langsung saja adik-adik. Jadi yang pertama kita membahas dimensi mesin bubut CNC. Apa sih dimensi mesin bubut CNC itu? Ada kalau di sini saya tulis dimensi mesin bubut gitu ya. Tapi karena ini pelajaran CNC ya, kita ini artikan mesin bubut CNC ya. Yang saya maksud di sini, mohon maaf. Nah, itu apa sih dimensi mesin bubut CNC? Jadi kalau secara mudahnya ya, istilah mudahnya itu dimensi mesin bubut CNC itu kapasitas, batas kapasitas dan kemampuan pengerjaan pada mesin bubut CNC. Nah itu. Nah, dimensi utama mesin bubut itu ditentukan oleh dua ukuran utama. Nah, ada yang ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, nanti ada di situ gambarnya. Dua ukuran utama tersebut panjang jarak arah mendatar yang searah meja mesin dan di senter kepala letak. Nah, itu. Nah, artinya dua jarak ini tadi itulah nanti kemampuan mesin CNC itu bisa mengerjakan benda kerja. Nah, contohlah ambil seandainya kok dimensinya atau jaraknya itu yang mendatar itu seandainya 50 cm, 50 cm. Nah, biasanya itu kapasitas atau kemampuannya untuk panjangnya benda kerja itu yang pasti harus di bawah 50 cm. Nah, itu maksudnya. Nah, ini yang pertama, jadi dua itu tadi. Yang pertama adalah panjang mesin bubut. Jadi panjang jarak maksimal antara senter kepala tetap dan ujung senter kepala letak. Bisa kalian lihat di gambar adik-adik. Jadi yang saya lingkari dengan lingkaran merah itu yang dimaksud dimensi utama mesin bubut arah mendatar. Nah itu, jadi panjang maksimalnya yang itu panjang mesin bubut itu maksimal itu berapa. Nah, benda kerja harus di bawah panjang maksimal ini. Benda kerja yang dikerjakan nantinya harus di bawah panjang maksimal ini. Itu untuk panjang dimensi arah mendatar. Nah itu. Yang kedua, kita bahas yang kedua, dimensi arah vertikal. Nah, seperti pada gambar di samping itu saya lingkari yang merah, itu adalah tinggi mesin bubut. Nah itu maksudnya adalah dimensi arah vertikal, itu yaitu tinggi mesin bubut itu dari kepala tetap ke tanah. Itu tingginya berapa, itu jaraknya berapa. Nah nanti itu jaraknya berapa yang benda kerja, diameter benda kerja yang kalian kerjakan itu harus di bawah tinggi itu, atau jari-jari bukan diameter. Jari-jari yang kalian kerjakan itu harus di bawah tinggi mesin bubut. Nah itu. Jadi kalau panjang arah dimensi arah mendatar itu hubungannya dengan panjang benda kerja. Sedangkan untuk arah vertikal itu hubungannya dengan jari-jari benda kerja. Nah itu masalah dimensi mesin bubut. Nah yang berikutnya kita akan membahas masalah pemeliharaan mesin bubut CNC ya ini. Nah, pemeliharaan mesin bubut CNC. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Nah, ada yang namanya perawatan umum, yang kedua perawatan khusus. Nah, apa saja sih perawatan umum itu? Langsung saja. Jadi perawatan umum itu terbagi menjadi ini. Agar mesin tidak cepat rusak diperlukan perawatan demi pengoperasian yang benar dan seksama. Nah, prosedur perawatan mesin bubut ini adalah sebagai berikut. Ini adalah perawatan umum. 1. Mesin bubut CNC ini tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Itu. Yang kedua, dalam pelaksanaan perawatan seperti pergantian oli, pelumasan mesin dan pemberian grease harus memakai oli yang bersyaratkan dalam pabrik pembuat mesin. Nah, yang pertama itu adik-adik kan nggak mungkin ya kita jarang sekali lah maksudnya kita mengoperasikan mesin bubut di bawah matahari langsung, mesti ya kebanyakan di dalam bengkel atau di dalam gedung. Nah, jadi kalau yang pertama ini sudah jarang lah, hampir nggak ada mungkin yang berkenaan sinar matahari secara langsung ini. Yang kedua ini perlu diperhatikan adik-adik, karena apa? Biasanya mesin itu atau pabrik yang membuat mesin itu sudah memiliki standar masing-masing. Contoh grease. Nah, itu
di pabrik itu sudah di apa istilahnya ya, dicantumkan rubris yang tipe apa. Nah yang seperti apa itu sudah dicantumkan spesifikasinya. Biasanya itu sudah melalui penelitian. Nah, sebisa mungkin dalam perawatan jika harus mengganti grease ataupun oli dan lain-lain itu harus sesuai standar yang dipersyaratkan oleh pabrik yang pembuat mesin. Nah itu maksudnya. Nah yang ketiga itu setelah selesai pengoperasian mesin, bersihkan bagian mesin dari gram-gram hasil pengoperasian dan cairan sendiri. Ini ya mesti, kenapa nanti kalau ada di kelas 1 pun, ini kan untuk kelas 2 ya, di kelas 1 pun kalau kalian kemarin praktek, kenapa setiap habis praktek kalian harus bertanggung jawab dengan mesin kalian. Jadi kebersihannya terus kerapiannya lagi itu harus kalian kembalikan di tempat semula. Nah, kembalikan seperti semula. Nah itu wajib. Nah ini itu termasuk perawatan umum juga. Nah berikutnya untuk pemasangan benda kerja pada poros utama tidak diperkenankan memukul benda kerja secara keras menggunakan palu atau alat. Nah ini adik-adik ini perlu diperhatikan karena memang kadang itu ada biar lebih kencang, persepsinya biar lebih kencang. Jadi benda kerja dipasang di kepala tetap atau poros utama itu, dia mengencangkannya itu di palu. Jadi luweh srek pak itu biasanya bahasanya gitu, wah jadi luweh kencang pak bagian srek. Nah itu sebenarnya juga salah itu adik-adik. Nah kenapa? Karena itu lama kelamaan akan mempengaruhi senteran poros utama ini. Jadi kalau poros utama ini sudah tidak center, nah itu hasil benda kerja itu tidak maksimal. Tidak maksimal ya. Nah itu makanya di sini tidak disarankan ya tidak boleh lah ya, tidak diperkenankan untuk memukul benda kerja secara keras menggunakan palu hammer saat memasangnya loh ya. Nah berikutnya jaga dan perhatikan secara sama selama pengoperasian mesin. Jangan sampai gram-gram yang halus dan keras terutama drum besi tulang jatuh ke meja mesin dan terbawa oleh eretan. Ini maksudnya kalau seandainya itu dalam proses pengoperasian, dalam proses pemotongan itu kan gram-gram mesti dijadwalkan ya. Nah, itu kalau di mesin CNC kan geraknya otomatis. Nah, dari situ kalau sebisa mungkin dijaga, jangan sampai terbawa oleh eretan karena itu bisa berbahaya. Nah, dan kalau ya paling maksimal nanti bisa menghentikan jalannya eretan itu kalau memang itu besi. Berikutnya lagi, setelah selesai mengoperasikan mesin, atur semua yang dilanjut pada posisi netral dan mematikan sumber tenaga mesin. Nah itu semuanya diposisikan netral. Setelah itu jangan lupa dimatikan. Itu perawatan umum. Nah yang kedua berikutnya adalah perawatan khusus adik-adik. Nah perawatan khusus dalam mesin bobot terbagi menjadi 4 bagian. Nah, 1 perawatan adik-adik ya, perawatan motor utama. Nah, itu motor utama. Terus 2 perawatan kepala tetap, 3 perawatan eretan, 4 perawatan kepala pas. Nah itu perawatan khususnya dibagi menjadi 4 bagian ini. Nah kita masuk ke yang pertama, motor utama. Kerusakan yang biasa terjadi pada motor pembangkit itu biasanya seperti ini. Nah 1, tekanan dari sumber tenaga yang masuk ke motor pembangkit rendah sehingga tidak sanggup membangkitkan motor pembangkit. Nah ini biasanya kerusakan itu diakibatkan oleh ini salah satunya. Nah itu yang kedua, arus yang masuk ke motor pembangkit beda pastinya sehingga diperlukan pengukuran arus yang masuk 1 fase atau 3 fase dengan motor pembangkit. Nah ini biasanya masalahnya dengan elektriknya ya adik-adik ya. Nah itu harus sesuai dengan panduan dari pabrik. Nah, berikutnya cycling mode circuit breaker butuh atau terbakar. Agar terjadi hal demikian, gantilah cycling tersebut dan yang baru dengan spesifikasi yang sama. Sekali lagi ditekankan bahwa spesifikasinya itu harus sama atau sesuai dengan yang disarankan oleh pabrik. Berikutnya
kontak-kontak pada switch atau saklar tidak sempurna. Nah itu biasanya juga termasuk. Terus koil pada saklar terbakar. Nah ini biasanya pada motor utama masalah-masalahnya seperti ini. Yang kedua, kepala tetap. Nah kepala tetap ini masalah-masalahnya apa aja biasanya? Nah seperti yang saya bilang tadi, bahwa kepala tetap ini atau poros utama ini adalah pemegang kunci utama keberhasilan kerja di mesin bubut. Nah ini kalau seandainya ini kok goyang, nanti hasilnya juga tidak maksimal. Seperti itu. Nah kerusakan yang umum itu satu, putaran poros utama tersendat. Nah ini itu. Yang kedua, putaran poros utama terlalu berat. Yang ketiga, suhu atau temperatur pada kepala lepas terlalu tinggi. Yang keempat, terjadinya suara yang bising pada kepala lepas. Dan yang kelima, tidak center. Nah ini masalah-masalah yang ada di kepala tetap, biasanya terbagi menjadi 5 ini. Berikutnya, eretan. Eretan ini kerusakan yang sering timbul pada eretan adalah sebagai berikut. Eretan itu bila terlalu kuat, periksaan baut-baut penyusul kerapatan. Bila terlalu kuat, melonggarkan baut-baut tersebut. Nah hasil pekerjaan tidak rata. Hal ini terjadi karena dengan gangguan ada pinion gear. Nah, biasanya kalau pekerjaan tidak rata berarti pinionnya terganggu. Terus makanan pada jendal kerja tidak rata pada waktu langkah otomatis atau penyayatan otomatis. Nah ini biasanya center poros transporter tidak center, seperti itu. Terus terlalu berat waktu pada waktu pemotongan hilang. Terlalu kuatnya pengikat baut untuk pemotongan hilang. Ini macam-macam. Jadi eretan itu biasanya masalahnya yang terbaik di sini ini ada tidak rata permukaan penyayatan menilang, seperti itu. Nah terus terlalu keras gerakan toolpost. Nah kedudukan toolpost kurang teliti dan pompa pada apron sangat sulit dioperasikan. Nah ini biasanya yang terjadi di eretan itu macam-macamnya seperti ini adik-adik. Nah berikutnya kepala lepas. Nah ini yang terakhir, kepala lepas. Nah biasanya kepala lepas ini mudah bergetar atau tidak stabil selama melepaskan pengikat. Hal ini berarti kemungkinan ialah kurang kuatnya pengikat kepala lepas dengan meja atau rangka mesin. Jadi kalau nanti adik-adik itu melakukan pembuatan dan memanfaatkan kepala lepas, kok kepala lepasnya ini istilahnya tidak stabil, nah bisa adik-adik cek di baut pengikatnya. Nah itu untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sekian adik-adik. Jadi saya harap meskipun agak cepat bisa dimengerti. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa agar pandemi ini cepat berakhir. Cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.